You are nothing. This challenge is a waste of time. Hai guys, kembali lagi bersama gue si Jackie. Apa kabar semuanya? Gimana? Udah ngerasain gaji yang cuma numpang lewat belum? Hahaha, kalau udah, kita senasib ya. Ya, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Snake Eyes yang dirilis pada tahun 2021. Kita ulas sedikit ya. Yang pastinya udah pada tahu dong, karena film yang satu ini juga dibintangi oleh salah satu aktor kebanggaan Indonesia, yaitu Iko Uwais. Sebelum kita mulai alur ceritanya, kencangkan volume dan siapkan sebat dan juga kopi susu. Ingat, kopi dan susu. Kopinya diminum, susunya dipegang. Bukan ya? Bukan. Tak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita mulai filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak laki-laki dan ayahnya di sebuah rumah. Malam itu, beberapa orang mendatangi rumah tersebut dan membunuh si ayah di depan anaknya. Can I say, I was always waiting to see. Beberapa tahun kemudian, anak lelaki itu tumbuh menjadi seorang petarung jalanan yang dikenal dengan nama Snake Eyes. Tujuan hidup masih sama, yaitu menemukan pelaku pembunuh ayahnya dan membunuh orang tersebut. Setelah menyelesaikan sebuah pertandingan, Snake didatangi oleh seorang lelaki yang bernama Kenta yang menawarkan pekerjaan untuknya. Sebagai imbalan untuk pekerjaan itu, Kenta berjanji akan menemukan pelaku pembunuhan ayahnya. Setelah mendengar hal itu, Snake pun akhirnya setuju untuk bekerja padanya. Dan mereka sepakat untuk bertemu lagi di sebuah dermaga. Especially people who kill other people. Keesokan harinya, Snake datang ke sebuah dermaga. Di dermaga itu mereka dipekerjakan untuk menyelundupkan senjata di dalam tubuh ikan-ikan besar. Tak lama kemudian, para pekerja diminta berkumpul untuk menyambut seorang tamu, yaitu Kenta. Di sana, Snake bertemu dengan seorang keturunan klan ninja dari Jepang yang dikenal dengan nama Tommy. Jadi, Kenta sebenarnya adalah sepupu dari Tommy. Namun karena sang pemimpin klan berniat menyerahkan posisinya kepada Tommy, jadi Kenta berusaha untuk menjatuhkannya. Di sana, Kenta membongkar bahwa Tommy adalah seorang ninja yang diutus oleh klan untuk menjadi seorang mata-mata. Karena hal itu, Snake diminta untuk membunuh Tommy dengan sebuah pistol. Namun, siapa sangka, Snake malah membantu Tommy untuk kabur dari tempat tersebut. Alhasil, keduanya pun bekerja sama untuk melawan beberapa anak buah yang berada di sana. Now can we go? Setelah berhasil mengalahkan semuanya, Snake mengajak Tommy untuk kabur dengan sebuah kapal. Namun, Tommy malah menolak dan masih ingin menghajar Kenta. Alhasil, kedua keturunan ninja itu terlibat pertarungan yang cukup sengit. Melihat hal itu, Snake tak punya pilihan lain selain menolong Tommy. Untuk menghindari anak buahnya yang banyak, keduanya masuk ke dalam truk dan mencoba untuk kabur. Namun, sayangnya setiap anak buah membawa samurai dan menancapkan samurai mereka di truk tersebut. Di tengah kekacauan itu, polisi pun datang. Snake yang terluka akhirnya pingsan saat turun dari truk. Beberapa saat kemudian, Snake terbangun di dalam pesawat. Rencananya Tommy akan mengajaknya ke Jepang untuk mengunjungi kastil klan ninjanya yang dikenal dengan nama Arashikage. Hal itu dilakukan karena Tommy merasa berhutang nyawa kepadanya. Sesampainya di sana, Tommy memperkenalkan Snake pada kepala keamanan kastil yang dikenal dengan nama Akiko. Barulah setelah itu mereka bertemu dengan pemimpin klan Arashikage sekaligus
nenek dari Tommy. Snake diperlakukan dengan terhormat karena telah menyelamatkan penerus klan. Bahkan, Tommy menawarkan kepadanya untuk menjadi kesatria dan bergabung dengan Arashikage. Mendengar hal itu, Akiko sepertinya tidak setuju karena ia merasa bahwa memberikan posisi itu kepada orang luar adalah langkah yang berbahaya. Terlebih, mereka belum mengetahui apapun tentang Snake. Karena itu, pihak klan akan memberikan 3 tantangan untuk Snake. Jika berhasil menyelesaikan semua tantangan itu, maka Snake bisa bergabung dengan Arashikage. Namun, jika gagal, maka Snake akan mati. Singkat cerita, tantangan pertama pun akhirnya dimulai. Sebelum dimulai, pemimpin memperkenalkan 2 guru terhormat di sana. Mereka dikenal dengan nama Heartmaster dan Blendmaster. Kemudian, Heartmaster menjelaskan aturan dari tantangan pertama. Jadi, Heartmaster dan Snake akan sama-sama membawa sebuah mangkok berisi air. Snake bertugas untuk mengambil mangkok Heartmaster tanpa menjatuhkan airnya sedikit pun. Snake hanya memiliki 4 kali kesempatan untuk tantangan pertama. Di 3 kali kesempatannya, Snake berusaha mengambil mangkok tersebut dengan cara menyerang Heartmaster. Namun, ia terus saja gagal. Sampai akhirnya, ia teringat pada pesan Tommy sebelumnya bahwa ia harus menurunkan egonya. Alhasil, dengan santuy ia minta mangkok itu baik-baik pada Heartmaster. Dan itu adalah kunci dari tantangan tersebut. Pada malam harinya, Heartmaster dan Blendmaster membuat perayaan kecil untuk Tommy sebagai calon pewaris klan. Tapi diprediksi sebagai garis keturunan terakhir dalam klan. Sehingga sejak kecil ia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tommy pun berkata bahwa saat mendapatkan tahta tersebut, ia ingin Snake menjadi kesatria sekaligus orang kepercayaannya. Setelah perayaan itu, Snake meminjam sepeda motor dengan alasan untuk jalan-jalan. Padahal ia pergi untuk menemui Kento. Jadi, terungkap bahwa Snake dan Kento ternyata telah bekerja sama untuk mengelabui Tommy. Dan sekarang, Snake dianggap berhasil mendapatkan kepercayaan Tommy. Misi selanjutnya adalah Snake harus mengambil sebuah artefak berharga bernama Permata Matahari yang tersimpan di dalam kastil. Setelah berhasil, barulah Snake akan bertemu dengan pembunuh ayahnya. Keesokan harinya, Snake bertemu dengan Tommy di halaman kastil. Di sana, Tommy sedikit menceritakan tentang permata matahari berharga yang dilindungi oleh generasi ke generasi. Bahkan, hanya anggota inti keluarga klan yang memiliki akses untuk mengambil permata tersebut. Kemudian, Tommy memberikan sebuah pedang bernama Morning Light untuk Snake sebagai hadiah karena telah melewati tantangan pertama. Pada malam harinya, Snake memutuskan untuk menyusuri kawasan permata, sekaligus melihat-lihat keadaan sekitar. Tak diduga di sana, ia dipergoki oleh Akiko yang sudah menaruh kecurigaan padanya sejak awal. Bahkan, keesokan harinya, mereka berdua pun saling menyerang satu sama lain. Kemudian, pertarungan mereka terhenti karena Akiko mendapat kabar dari Tommy bahwa Kenta saat ini sudah berada di Jepang. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk menyerangnya malam ini. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka sampai di tempat Kenta. Di tengah derasnya hujan, mereka menyerang semua anak buah Kenta yang menghalangi mereka. Meski begitu, Snake tetap tahu batasannya. Karena bagaimanapun juga, ia dan Kenta telah bekerja sama. Di sisi lain, Tommy dan Kenta berhadapan satu sama lain. Di sana terlihat bahwa Kenta jauh lebih unggul dari Tommy. Namun, karena alasan yang belum diketahui, Kenta memutuskan untuk kabur terlebih dahulu.
Dari markas Kenta, mereka menemukan beberapa senjata yang dikirim oleh organisasi mafia kejahatan penyalur senjata ilegal yang bernama Cobra. Diduga semua senjata itu akan dipergunakan oleh Kenta untuk memulai perang dengan mereka. Alhasil, mereka menghubungi seorang wanita bernama Scarlett untuk mendapatkan dukungan. Jadi, Scarlett adalah anggota unit kontra-terorisme Global Elite yang sangat ahli. Oleh sebab itu, bantuan dari Scarlett akan sangat berguna untuk mereka. Dari sambungan telepon, Scarlett berkata bahwa ada seorang anggota Cobra bernama Baroness yang diduga juga bekerja sama dengan Kenta. Mengetahui semua itu, malam itu juga Snake kembali pergi menemui Kenta. Akiko yang masih curiga kepada Snake, lantas dia ikut pergi mengikutinya dari belakang. Namun sayang Snake mengetahui hal itu dan berhasil kabur darinya. Sesampainya di markas, Snake pun bertemu dengan Baroness di sana. Snake berkata bahwa ia tak menduga kerjasama itu melibatkan organisasi internasional yang sangat berbahaya. Namun, Baroness berkata, mereka bertiga saling menguntungkan dalam kerjasama itu, di mana Kenta ingin menguasai klan. Cobra membutuhkan permata itu dan Snake menginginkan pembunuh ayahnya. So, Baroness merasa tidak akan ada yang dirugikan dalam kerjasama tersebut. Keesokan harinya, tibalah tantangan kedua untuk Snake. Tantangan kali ini diberikan oleh Blind Master. Kemudian, Blind Master memberikan sebuah cahaya dan meminta Snake untuk mengikuti cahaya tersebut. Cahaya itu kemudian membawa Snake ke masa lalunya, saat hari di mana kematian ayahnya. Kemudian, ia melihat ayahnya dan meminta maaf karena tidak bisa melindunginya saat itu. Namun, ayahnya berkata bahwa keselamatan putranya adalah prioritasnya saat itu. I'm sorry, Dad. It's not your fault. You were just a kid. Setelah itu, Snake tiba-tiba kembali ke hadapan Blind Master. Blind Master menjelaskan bahwa tantangan itu digunakan untuk mengetahui kelemahan diri sendiri. Setelah kembali ke kamarnya, Snake didatangi oleh Akiko. Di sana, Akiko langsung mengutarakan kecurigaannya pada Snake. Alhasil, Snake terpaksa mengungkapkan jati diri kepada Akiko. Ia mengatakan semuanya tentang masa lalunya yang sangat kelam. Sayangnya, Snake tidak bisa mengatakan apapun soal kerjasamanya. Namun, ia berharap bisa menyelesaikan tantangan ketiga dan menjadi bagian dari Arashikage. Setelah mendengar hal itu, Akiko pun akhirnya luluh. Find out why. Just as if you didn't exist. That's why I couldn't find you. Keesokan harinya, tantangan ketiga pun tiba di sana. Snake diminta untuk turun ke sebuah lubang yang dipenuhi oleh beberapa ular raksasa. Konon, katanya ular-ular tersebut tidak akan memakan orang-orang yang hatinya murni dan suci. Alhasil, Snake pun berusaha untuk menenangkan hatinya agar tidak dimakan oleh ular-ular tersebut. Giant anacondas is all this. Begitu berhasil menenangkan hatinya, Snake terlalu cepat puas sehingga ular-ular itu pun langsung menyerangnya. Akiko tidak tega melihat hal itu, jadi ia pun memutuskan untuk menolongnya. Go. Setelah tantangan itu, pemimpin klan menginterogasi mereka karena telah merusak tantangan. Alhasil, Snake pun mengaku hatinya dipenuhi oleh dendam pada pelaku pembunuh ayahnya. Karena hal itu, ia gagal dalam tantangan ketiga. Setelah mengatakan pengakuan itu, Snake pun menemui Tommy. Ia meminta maaf karena tidak jujur dari awal kepadanya. Namun, sekarang ia akan membuktikan kesetiaannya pada Tommy dengan sama-sama melukai tangan mereka dan berjabat tangan. Hal itu ternyata hanyalah jebakan untuk Tommy agar Snake mendapatkan darahnya untuk akses masuk ke dalam permata matahari. Dan benar saja, setelah mendapatkan permata, Snake Eyes berencana kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya ia dipegang oleh Akiko yang tidak percaya bahwa mereka telah dihianati oleh Snake. Meskipun begitu, Akiko tetap tidak berhasil menghentikan Snake yang tidak berhasil kabur dari tempat tersebut.
Setelah itu, Snake menemui Kenta dan menyerahkan permatanya. Kejadian itu membuat Tommy sangat kecewa sekaligus marah. Oleh sebab itulah, ia dan Akiko langsung bergerak untuk mencari Snake dan membunuhnya. Di sisi lain, setelah menyerahkan permatanya, Snake akhirnya bisa bertemu dengan pembunuh ayahnya yang selama ini ia cari. Tak diduga, orang itu diperintahkan oleh Cobra untuk membunuh ayahnya dulu. Setelah mendengar hal itu, Snake memilih untuk melepaskan orang tersebut dan menghentikan Kenta serta Baroness. I have to stop Kenta. Di perjalanan, ia bertemu dengan Tommy dan Akiko yang terlanjur marah kepadanya dan berniat untuk membunuhnya, padahal dia sudah ada di pihak mereka sekarang. Beruntung Akiko cepat menyadari hal itu dan menginfokan kepada Tommy. Namun, Tommy tetap tidak peduli dan akan tetap membunuhnya. Alhasil, pertarungan antara keduanya pun terjadi. Di sana, Snake berusaha keras untuk memberitahu Tommy bahwa untuk saat ini menghentikan Kenta adalah prioritas mereka. Alhasil, Tommy pun luluh dan mau bekerja sama dengannya. Di sisi lain, Kenta dan Baroness pun tiba di kastil. Dengan permata itu, mereka bisa menyerang apapun yang mereka mau. Itulah mengapa permata itu sangat berharga dan dilindungi oleh klan. Namun, kini permata itu berada di tangan yang salah. Para ninja dikerahkan oleh Heartmaster untuk menghentikan Kenta. Sementara Blendmaster bertugas untuk melindungi pemimpin. Beruntung saat itu Scarlet tiba di saat yang tepat, sehingga ia bisa langsung membantu Heartmaster dan Blendmaster. Setelah itu, Scarlet pun berduel melawan Baroness. Di sana, Scarlet terpojok karena Baroness membawa begitu banyak bawahannya. Di waktu yang sama, Kenta memilih untuk langsung menyerang pemimpin. Dengan permata itu, ia yakin bisa menguasai Arashikage dengan mudah. Setelah berhasil memojokkan pemimpin, Baroness pun meminta permata itu pada Kenta sesuai dengan perjanjian mereka. Plan is destroyed. Namun sayangnya kenapa malah berkhianat dan malah menyerangnya. Di saat itulah anak buah Kenta menginformasikan bahwa anak buah Tommy dan yang lain sudah tiba di kastil. Karena pengkhianatan Kenta, Baroness pun berbalik dan memutuskan untuk berpihak pada klan. Alhasil mereka semua pun bekerja sama untuk sama-sama menghentikan Kenta. Di saat itulah, pertarungan-pertarungan epik pun terlihat di mana-mana. Sampai akhirnya hanya Kenta dan beberapa anak buahnya yang masih tersisa. Kesempatan itu lantas digunakan oleh gabungan kerjasama itu untuk langsung menyerang Kenta. Namun, sayangnya ternyata pemegang permata akan kebal dari semua serangan. Kemudian, pemimpin menjatuhkan bom asap agar mereka bisa berpencar tanpa diketahui oleh Kenta. Dengan kerjasama yang baik, permata itu pun terlepas dari tangan Kenta dan berhasil diambil oleh Tommy. Karena dipenuhi amarah, Tommy pun melanggar janjinya bahwa mereka dilarang menggunakan permata itu menyakiti seseorang. Dari penyerangan itu, Kenta berhasil kabur dan dikejar oleh Snake. Singkat cerita, mereka bertarung sampai terjatuh ke dalam lubang ular raksasa. Karena kebusukan hatinya, Kenta akhirnya menjadi santapan ular raksasa. Sementara Snake berhasil menjernihkan hatinya dan keluar dari tempat tersebut. Film diakhiri dengan keberhasilan mereka untuk mengamankan permata dan dengan berat hati pemimpin membatalkan tahta untuk Tommy. Dengan keputusan itu, Tommy pun memilih untuk pergi dari kastil dan meninggalkan klannya. Karena merasa itu adalah salahnya Snake. Snake pun pergi dari kastil untuk membawa Tommy kembali. Sebelum pergi, Snake mendapatkan buku tentang ayahnya yang ternyata merupakan seorang Joe yang sudah menyelamatkan banyak nyawa. Dan kini Snake mendapatkan posisi ayahnya tersebut dan film pun selesai. Terima kasih banyak yang sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Gue Jeki, salam Au revoir. Con Storm Shadow.